Devam edelim. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Syilfa Miftahul Nurkabi dengan NIM 5102536, mahasiswi dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas tugas UAS mata kuliah statistika dengan materi berjudul uji hipotesis. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu uji hipotesis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat dugaan, misalnya kita menduga bahwa nilai rata-rata mahasiswa tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Atau kita menduga bahwa metode pembelajaran tertentu lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Namun, dalam penelitian ilmiah, dugaan tersebut tidak boleh hanya menggunakan data dan metode statistik. Disinilah peran uji hipotesis menjadi sangat penting. Uji hipotesis adalah salah satu metode dalam statistika yang digunakan untuk membantu peneliti mengambil keputusan berdasarkan data sampel yang mewakili populasi. Pengertian uji hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis disusun berdasarkan teori, konsep, atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga memiliki dasar ilmiah yang jelas. Pengertian hipotesis dalam statistika. Dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan atau asumsi mengenai parameter populasi seperti rata-rata, proporsi, atau varians yang akan diuji kebenarannya menggunakan data sampel. Hipotesis statistik biasanya dinyatakan dalam bentuk simbol atau notasi matematis agar dapat dianalisis secara kuantitatif. Atau biasanya dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan mengenai parameter populasi yang akan diuji berdasarkan data sampel. Dalam uji hipotesis terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol atau HO. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada hubungan. Hipotesis alternatif atau HA, hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, pengaruh, atau hubungan. Misalnya H, hipotesis 0, rata-rata nilai mahasiswa adalah 75. Sedangkan hipotesis alternatif, rata-rata nilai mahasiswa tidak sama dengan 75. Jenis-jenis hipotesis terbagi menjadi 4, yaitu hipotesis 0, hipotesis alternatif, hipotesis satu arah, dan hipotesis dua arah. Hipotesis 0, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan, pengaruh, atau hubungan. Hipotesis ini akan diuji dan biasanya berusaha untuk ditolak. Hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan, pengaruh, atau hubungan sebagai lawan dari hipotesis 0. Hipotesis satu arah yang arah perbedaannya sudah ditentukan atau lebih besar atau lebih kecil. Hipotesis dua arah yang tidak menentukan arah perbedaan, hanya menyatakan adanya perbedaan. Tujuan utama hipotesis adalah menentukan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau diterima, membantu peneliti mengambil keputusan secara objektif, membuktikan kebenaran dugaan peneliti secara ilmiah, mengurangi kesalahan dalam penarikan kesimpulan, dan memberikan dasar statistik dalam mengambil keputusan. Tingkat signifikasi alfa adalah batas toleransi kesalahan dalam menolak hipotesis 0. Nilai alfa yang sering digunakan adalah 0,05 atau 5%, dan 0,01 atau 1%. Artinya penelitian tersedia menerima kemungkinan kesalahan sebesar 5% atau 1% saat menolak hipotesis 0.
Statistika uji dalam uji hipotesis adalah nilai yang dihitung dari data sampel dan digunakan untuk menguji hipotesis. Beberapa jenis statistika uji yang sering digunakan adalah uji Z, uji T, uji chi-square atau X pangkat 2, dan uji F. Uji Z digunakan untuk sampel besar, uji T digunakan untuk sampel kecil, uji chi-square digunakan untuk data kategori, dan uji F digunakan untuk membandingkan varians. Pemilihan statistika uji tergantung pada jenis data, ukuran sampel, dan tujuan penelitian. P-value dan perannya. P-value adalah probabilitas memperoleh hasil pengujian seperti data yang diminati jika aturan pengambilan keputusan hipotesis 0 benar. Jika p-value lebih kecil alfa, maka hipotesis 0 ditolak. Jika p-value lebih besar alfa, maka hipotesis 0 diterima. P-value membantu penelitian mengambil keputusan secara objektif. Langkah-langkah uji hipotesis secara umum adalah 1. Menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. 2. Menentukan tingkat signifikasi alfa. 3. Memilih statistika uji yang sesuai. 4. Menghitung nilai statistika uji. 5. Menentukan p-value atau daerah kritis. 6. Membuat keputusan atau menolak atau menerima hipotesis 0. 7. Menarik kesimpulan. Contoh kasus, seorang guru ingin mengetahui apakah nilai rata-rata matematika siswanya berbeda dari nilai standar 75. Hipotesis 0, rata-rata nilai 75. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata nilainya di bawah 75. Setelah dilakukan uji statistik dan diperoleh p-value adalah 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya rata-rata nilai siswa berbeda secara signifikan dari nilai standar. Terdapat dua jenis kesalahan dalam uji hipotesis. Kesalahan tipe 1 menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 benar. Kesalahan tipe 2 menerima hipotesis 0 padahal hipotesis 0 salah. Hubungan uji hipotesis dengan penelitian. Uji hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian kuantitatif. Melalui uji hipotesis, penelitian dapat membuktikan teori, menjawab rumusan masalah, menarik kesimpulan berdasarkan data, dan memberikan rekomendasi ilmiah yang dapat bertanggung jawab. Kesimpulan uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan berdasarkan data sampel. Dengan uji hipotesis, penelitian dapat membuat keputusan secara objektif dan ilmiah. Pemahaman yang baik tentang hipotesis, tingkat signifikasi, p-value, dan langkah-langkah pengujian sangat penting agar hasil penelitian valid dan terpercaya. Baik, itu tadi pembahasan tentang uji hipotesis. Semoga materi ini membantu kalian memahami cara mengambil keputusan berdasarkan data secara tepat dan sistematis. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.